Manusia ini kadang-kadang kan seringkali kan dipenuhi dengan kebosanan. Ya sebuah komitmen tuh susah sih dok. Akhirnya sempat beberapa kali itu chatting dan segala macamnya. Tapi saya pikir saya mencoba untuk berpikir lagi ya. Saya mau hidupin nggak nih gitu tinggal. Itu pilihan kita sih sebetulnya. Salah ya. Menurut saya salah. Dan ketika itu mulai timbul apa yang harus saya lakukan? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Ada yang bilang dok bahwa cinta, Ya. kita ngomongin cinta ya. Boleh. Cinta itu nggak pernah hilang. Yes. Cinta itu cuman oleh sebuah keadaan tertutupi aja gitu ya. Keadaan apa waktu itu minus, ya kan, lagi miskin, ya kan, nggak disetujui orang tua, Betul, ya. salah satunya. Atau mungkin ya ada cekcokan dikit lah, namanya juga masih ABG ya awal. Cinta mula-mula itu kan biasanya SMP SMA. Ya, betul. Ya kan, tapi setelah sekian lama lu udah kaya nih, udah bisa saling memaafkan nih, yang situ melukai malahan. Betul. Akhirnya nyambung. Betul. Jadi CLBK sama siapa sih dok ceritanya? Ya ini kalau ditentang begini ini susah saya itu ya, karena memang ya zaman SMA saya ini termasuk yang bukan orang yang ngetop gimana ya, jadi saya itu merasa saya ini orang biasa aja. Ya, jadi sempat mengagumi, tapi kalau sampai menindaklanjuti itu kayaknya ya itu tadi, karena alasan salah satunya juga itu ya toh. Apa? Mengagumi dari jauh berarti alasannya apa? Nggak punya modal. Nah, salah satunya itu ya toh, salahnya disebutkan itu karena saat itu kita tidak punya uang gitu ya toh. Sebentar, kita atau Anda? Kita karena banyak yang ngalami gitu. Tapi kalau Koji mungkin enggak ya. Waktu itu maksudnya kita itu Anda aja yang minus, yang sana surplus. Nah, itu salah satunya sebetulnya. Jadi makanya daripada jomplang, daripada nanti saya tidak bisa ngikuti, lebih baik saya tunda deh keinginan saya gitu. Oke. Gitu. Meskipun ya masih terngiang-ngiang bagaimana lagu dulu pertama kali First Love Never Die itu ada kan lagunya zaman itu. Tahun berapa itu ya? 80 something lah ya. Iya. Saya 90 something lah ya. Saya lagunya Right Here Waiting. Richard Marx ya. Terlalu lama tapi waitingnya enggak nyampe ya. Oke. CLBK ini memang satu fenomena yang banyak terjadi di mana-mana dan sampai sekarang, apalagi kalau sebelum corona itu kan banyak ya reuni sana, reuni sini. Kalau sekarang ya mungkin banyak lah, makin nggak bisa ketemu, tapi kan ketemu di WA group lah ya kan. Betul. SMA Kristen Petra 2. SMP-nya berapa? SMP 1 ya di situ ya. SMP-nya dulu SMP 3 namanya. Oh iya betul. Ya, SMP Kristen Petra 3 ya kan. Itu kan ngumpul jadi satu di situ ya. Kan. Situ betul. Betul. Terus kenapa itu bisa muncul kembali ya? Sebetulnya kalau ini kita kok saya malah jadi interogasi ya, jadi psikiaternya ya. Makanya saya ini kayak saya di sini kayak tertuduh nih. Tertuduh melakukan CLBK. Ya sebetulnya ya enggak juga sebetulnya, tapi ya saya bilang tadi itu mengagumi. Oke gini aja kalau gitu. CLBK itu salah lah. Kan perasaan itu datang tiba-tiba, sebuah chemistry yang kita nggak bisa menghindari kan. Iya kan sih, Tuhan juga yang naruh rasa cinta itu kan. Betul. Cuman walaupun cinta yang salah mungkin misalnya. Dalam posisi misalnya kita ini mungkin tidak punya pasangan dan segala macam, ya nggak salah kayak Koji gini CLBK boleh, nggak masalah itu kan, karena ya nggak ada pasangan. Ya masalah yang sana udah punya pasangan kok, gimana sih dok? Loh, ya sama-sama, maksud saya itu jangan cari yang sama-sama punya pasangan, jangan. Ya cari yang nggak ada pasangannya gitu. Itu. Cuman saya yang tertinggal. Masih hidup lagi ya? Masih hidup lagi. Ya. Oke, jadi sebetulnya ya itu. Pertanyaan saya kenapa CLBK itu timbul dan salahkah itu? Jadi kalau kita bilang ya, jadi sebetulnya kita ini dibekali dengan insting, dibekali dengan Tuhan itu melahirkan kita dengan ada insting kan, kita itu insting untuk mencintai, insting untuk survival, insting untuk kematian dan segala macamnya, kita itu dibekali oleh Tuhan begitu. Bagaimana kita, kenapa Tuhan juga menyarankan kita untuk milih pasangan itu ya lawan jenis lah gitu. Ya, kenapa itu? Karena memang sudah digambarkan seperti itu. Bahkan ya juga kan kalau kita bilang bahwa ada hukuman dari Tuhan pada hubungan sesama jenis dan segala macamnya kan, kalau di Alkitab saya baca seperti itu, tapi nggak tahu kalau ini bisa diterjemahkan lain, mohon maaf ya. Saya kalau ini maksudnya lain? Nah, ada orang yang kadang-kadang mengatakan bahwa salah itu terjemahannya itu
boleh kok, nggak masalah, itu kan manusia punya hak hidup untuk milih pasangan jenisnya. Saya nggak nyinggung ke sana ya. Saya kasih tanda petik dulu supaya nanti jangan sampai ada yang tersinggung, dokter berarti nggak setuju dengan ini ya yang sekarang lagi ini. Yang lagi ya. Soalnya dulu terlarang. Ya, betul. Sekarang ini terwadahi. Ya jadi CLBK tapi sama jenis. Nah, ya itu yang kita nggak jadi kemana-mana. Nah, ya itu. Itu yang mulai dulu, kenapa harus ke sesama jenis juga? Loh, saya kan menegaskan ini dulu. Oke, gitu ini kan, batasannya ya. Batasannya jadi jangan dilampaui, jangan terus nanti kita bilang wah itu dokter satu itu kayaknya mendiskriminasi bahwa ini salah ini. Ya saya enggak mau gitu lah. Oke. Ya kita tegaskan dulu bahwa ya sebetulnya apa ya, jadi kita ini kan di takdir Tuhan itu punya satu rasa cinta, karena kita sebetulnya objek cinta kita pertama itu sama siapa sih? Sama ibu. Ya jarang sekali seorang anak itu lahir dekat dengan bapaknya langsung, nggak mungkin. Betul ya netizen betul ya. Nah. Coba Anda komen gitu ya, betul ya. Pertama kali katanya Dokter Harsono kita lahir itu cinta sama ibu, cinta sama mami, cinta sama mama, mother. Ya, kenapa? Yang provide atau menyediakan air susu siapa? Iya betul juga ya, ada hubungan biologis yang dekat gitu ya malahan ya. Betul. Jadi kalau di teorinya ya, ini saya menyakup ya, ini masalah ilmu jiwa dan psikologisnya kan, kalau kita ambil teorinya dari salah seorang namanya Sigmund Freud itu. Sigmund Freud itu mengatakan bahwa itu ada fase di mana fase oral pertama kali ya. Fase oral di mana kita ini mendapat kenikmatan dari kita menghisap puting payudara ibu. Iya. Dari situ. Dan saya udah lupa rasanya. Iya, sudah 40 tahun yang lalu ya, sudah lah ya. Jangan diingat-ingat lagi kalau itu. Ya, jadi tentunya kalau dikatakan bahwa teorinya tadi berarti bahwa kalau kita ini mendapatkan satu kedekatan atau bonding ya. Bonding yang baik dengan orang tua, apalagi seorang ibu yang baik akan provide semua atau kebutuhan anak-anak itu pada masa-masa awalnya ya, itu akan menyebabkan seorang ini akan dia akan lebih dekat ke ibunya atau ke lawan jenisnya tadi. Nah, dengan sendirinya nanti dia akan pertama kali dia masuk sekolah, waktu masa kanak-kanak kan dia tidak mikir apa-apa ya. Masa kanak-kanak yang sampai SD lah itu ada sih, saya pernah dengar sih, tapi yang anak SD itu kadang-kadang sudah seneng sama ini, sudah seneng sama itu. Tapi saya pikir itu kan katanya monyet-monyetan lah ya, meskipun bukan monyet beneran tapi monyet-monyetan. Ya, nah sampai SMP kadang-kadang juga masih monyet-monyetan. Nah, sampai SMA mulai. Jangan monyet-monyetan lah, pacar-pacaran lah. Oh, pacar-pacaran. Oke ya, istilahnya saya. Yang seperti lagu zaman dulu itu loh ya kan. Ayo kita main pacar-pacaran. Ya, gitu. Berarti nanti saya coba kontrol alt del ya. Berarti tadi udah hilang berarti kata-kata monyet-monyetan. Iyalah. Ya, oke, itu kan bukan monyet, ya, itu kan aliran monyet. Iya. Manusia bukan dari monyet. Ya. Oke. Ya, jadi gitu ya. Jadi mulai SMA, kita tuh mulai lirik-lirik lah istilahnya ini. Oh, ini cakep nih gitu. Nah, itu kan sesuatu yang natural, alami kan? Alami. Makanya gitu karena insting. Makanya sebetulnya insting ya, instingnya dibekali oleh Tuhan dan itu diasuh dan diasah oleh seorang ibu. Makanya kalau pada saat istilahnya kalau kita bilang dalam kondisi yang normal ya, dalam kondisi yang normal itu pasti seorang itu akan tertarik dengan lawan jenisnya tadi. Dalam kondisi normal, tanda petik lagi dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi misalnya tidak normal kan, misalnya ibunya meninggal, kita ngomong begitu, gitu ya, atau ibunya yang malah menjadi pelaku kejahatan. Betul. Misalnya ada kan seorang ibu yang malah melukai anaknya. Betul. Misalnya, jadi menimbulkan bondingnya tadi ini lepas lagi. Ya. Jadi tapi dia berusaha tetap mencari penggantinya kan, substitusinya kan. Betul. Nah, justru itu makanya kalau di situ nanti ditempatkan misalnya kadang-kadang itu kakek neneknya, kadang apa itu juga nggak benar kan gitu. Ya, jadi neneknya kadang-kadang juga nanti dia dekat dengan kakeknya karena kakeknya suka beliin dia apa segala macam. Mungkin aja dia akan melihat orang laki lebih baik daripada orang perempuan, kembali lagi ke yang yang sesama jenis tadi. Tapi kalau secara normal, saya bilang tadi, secara normal kita akan berkaitan dengan lawan jenis. Ya, lawan jenis, dan kita mulai lihat itu, oh ini
ada mirip-miripnya sama ibuku deh kalau ngomong. Oh ini gini ya. Dan itu selalu memori itu akan selalu teringat oleh kita. Sehingga Waktu makanya itu saya deket sama dia itu masalahnya Dok enak gitu, dia tuh lebih pinter nyontohin saya. Nah itu salah satu alasan juga. Saya kagum, Ya, apalagi waktu itu kan cari penerimaan lewat prestasi ya. Saya kan nggak punya kemampuan yang secara materi gitu ya kan. Kemampuan saya kan mau unjuk prestasi gitu. Oh, gitu ya. Sebelah saya itu cewek itu ranking, kebanyakan ranking satu cewek ya kan, ya kan. Ayo, ya kan, ya kan. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadinya rupanya diceritakan di sini sama Ko Gideon ini ya. Lah itu nggak mau juga. Kan masih jaiman ya kan. Ya saya mulai aja dengan saya yang terbuka. Ya kan? Betul kan? Coba di kelas Anda SMP SMA ranking satu cewek atau cowok? Ayo coba. Kebanyakan cewek. Ya. Saya mengagumi dia. Okay. Waktu dia nggak ada Dok, surat-suratan. Betul. Kamu baik-baik ya belajar Betul, ya, betul. Dulu kan masih zaman itu laci-laci itu ya kan mejanya. Ya betul. Jadi memang ya itu pengalaman. Dia sekarang udah menikah. Ya kita harus nerima dong. Jangan terus kita itu terus berada pada bumbung kosong kan gitu. Ya kan, itu kita realistis lah. Jangan sampai kita ini terus idealisme kita, saya enggak mau menikah kalau enggak sama itu gitu ya. Enggak. Ini kan kita ceritanya konteksnya bukan tentang soal menikah atau enggak menikah, tapi sudah menikah dan cinta lama itu bersemi kembali. Anda tadi kan bilang kalau sama-sama single ya enggak masalah kan. Enggak terlarang kan. Itu kan hak asasi gitu kan. Tapi saya kan udah berkeluarga dan saling berkeluarga. Kemudian cinta itu mulai tumbuh kembali. Karena apa? Iya enggak puas dengan pasangannya lah mungkin ya. Betul. Terabaikan oleh pasangannya lah. Betul. Itu salah satu yang apa namanya? Menjadi dasar sebetulnya, salah satunya karena mungkin dengan pasangan tadi tidak cocok ataupun ya mohon maaf ya kadang-kadang manusia ini kadang-kadang kan seringkali kan dipenuhi dengan kebosanan. Iya, sebuah komitmen tuh susah sih Dok, memang komitmen tuh susah. Ya, jadi sesuatu yang anggap sajalah Ko Gideon misalnya punya mobil sudah 10 tahun, aduh saya bosan naik mobil ini. Ya, kepengin pasti sesuatu yang lebih kan begitu. Nah, itu realistis loh kita ngomong. Nggak usah mobil lah, handphone lah ya. Nah, ukurannya lebih pendek lagi. Ya toh. Itu lucu kan, kalau handphone itu kan dari besar kecil jadi balik besar lagi ya toh. Terkecil lagi Dok. Gak nyambung ini mesti loncat-loncat ya di pemikirannya. Itu tadi kembali saya kejar ya kan. Sudah berkeluarga tapi ada sebuah komitmen yang harus dihidupi dan itu susah kan, menghidupi komitmen untuk terus-menerus dengan HP ini. Sudah lemot ya kan, sudah tua. Itu kan susah sebuah komitmen. Betul. Lebih enak yang tanpa komitmen ya kan. Itu kayak sebuah percikan hiburan entertainment ya. Betul. Makanya salah satu yang permisifnya dari orang yang melakukan CLBK ataupun sampai melakukan namanya selingkuh ya, mereka kan membuat jargonnya selingan indah keluarga utuh katanya begitu. Selama nggak ketahuan. Iya, jadi namanya selingkuh kan gitu, singkatannya gitu ya. Kalau ketahuan mana ada sih yang mau dimadu. Lah betul ya. Jadi memang kita ini berhadapan dengan masalah-masalah yang seperti itu. Tapi kita ini tidak bisa memungkiri lah. Saya sendiri pun juga tidak munafik. Kadang-kadang saya juga masih lihat ini dulu teman saya ini masih seperti itu ya. Tapi kan sekarang masalahnya Dok, era keterbukaan yang makin gampang ya. Handphone kita semakin connecting lebih dekat, lebih closer ya kan. Betul. Saya udah ngomong closer lebih lagi ya. Pada closer itu kan udah lebih gitu. Closest ya. Gitu loh. Jadi kan makin mudah. Nah, makanya saya mempertanyakan sejauh mana itu menjadi sebuah hal yang terlarang atau enggak. Kalau saya kan misalnya ya sama temen yang dulu misalnya mantan saya dan saya kemudian ya sebagaimana saya melayani baik itu laki-laki atau wanita, saya memberikan perhatian, saya memberikan sebuah kasih kan ya wajar Mas Ian kan. Betul. Apalagi dalam batas profesi saya sebagai seorang pelayan misalnya. Yes, kalau itu saya setuju. Misalnya terus dia dimulai dengan curhat misalnya. Ya masa saya enggak. Ya. Kita lawan jenis beda ya. Jangan gitu. Apakah seperti itu batasnya supaya cinta lama itu nggak bersemi kembali dan akhirnya kemudian tahap selanjutnya adalah selingkuh itu tadi. Ya, jadi sebetulnya kita mau hidupkan api yang di dalam sekam ini tadi apa enggak? Kan itu sebetulnya kalau kita bilang sebetulnya kata Gideon tadi mengawali dengan kata-kata ada yang kita mencoba menutupi ini tadi. Sebetulnya kita simpan api dalam sekam ini tadi kan. Kalau kita bilang ya menyimpan api dalam sekam, tinggal kita mau nyalakan lagi apa enggak kan gitu. Kalau kita bisa berpikir bijaksana bahwa ini sudah oke lah, ini sudah enggak. Makanya batasannya api itu nyala dari mana, Dok?
Kalau kita ngasih kesempatan kan, kalau kita nyalakan kan, jadi misalnya kita memberikan pintu masuk ke sana, ya. Jadi misalnya ya sama lah, mungkin posisi Ko Gideon dengan saya, Ko Gideon sebagai konselor, Nah, mungkin itu saya rohani. psikiater kan. Nah, yang Misalnya mantan Anda yang dulu Anda pernah cinta, terus tiba-tiba datang, ini dalam kasus profesional loh ya, pasien dengan dokter loh. Tapi Anda punya rasa, dia punya rasa. betul. Jadi ya sebatas oke lah, ya aku dengerin ceritamu. Tapi kalau kita Nah dia punya belajar kan dari pengalaman ibunya, misalnya, nyaman ya kalau dengerin ya. Lama-lama nyaman dengan Anda. betul, betul itu dan itu, ya itu pernah saya alami begitu. Lah. Ya itu pernah saya alami dan dia akhirnya sempat beberapa kali itu chatting dan segala macamnya. Tapi saya pikir saya mencoba untuk berpikir lagi ya. Saya mau hidupin nggak nih gitu tinggal. Itu pilihan kita sih sebetulnya. Nah ini untuk tetap menjaga supaya kita waras dengan pilihan yang waras itu yang susah ya, karena ini menyangkut perasaan sih dok. Satu rasa yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba everything has changed. Ya itu yang kita mesti Nggak sama lagi ketika awal dia datang sebagai pasien ya kan misalnya. Iya, kalau kita ngomong tentang hal-hal yang ya namanya norma ya, akhirnya kita ya oke lah pilih jalan yang lurus gitu. Tapi kalau kita mau mengikuti insting ya akhirnya bisa kacau juga. Oke, dengan kata lain norma itu yang menjagai kita. Salah satunya begitu. Baik itu norma agama, norma aturan masyarakat dan segala macamnya itu yang membatasi kita di situ. Ya. Jadi perselingkuhan itu memang akhir ini semakin lama semakin semarak dan jangan-jangan itu menjadi sama-sama apa yang diperjuangkan oleh persamaan hak gender ya. Betul. Lama-lama ya nggak apa-apa sih selingkuh, itu hak asasi kita gitu kan. Ini yang menjadi concern Salah saya satunya sih. itu. Salah satunya. Ya salah satunya pemikiran seperti itu yang memang akhirnya membuat kita banyak orang akhirnya menjalani nggak apa-apa lah, yang penting lah gak buyar tak gitu. Ya toh, itu akhirnya itu dan mungkin juga itu akan menyebabkan salah satu sebenarnya menderita, tapi ya wis lah daripada nanti daripada keluargaku ini buyar, kasihan anak-anakku, akhirnya ada korban memang dalam hal ini biasanya. Nah, apalagi itu ya, hanya semudah itu gitu kita tidak bercerai, tapi di satu sisi kita mempertahankan cinta lama yang terlarang itu, ya kan? Betul. Dengan alasan ada anak. Nah kalau nggak ada anak, semuanya jadi oke gitu loh. Lebih mudah gitu untuk kita tabrak gitu. Itu yang menjadi concern saya. Kok anak ya tetap yang jadi pembatas gitu. Betul, selalu itu. Sementara anak, jangan salahkan saya jadi korban. Ya, anaknya kalau bisa protes akan ngomong gitu. Iya kan. Iya kan, udah pilih aja sendiri gitu. Kenapa kok harus tanya pada orang lain kan gitu ya. Tapi ya udah kalau memang melihatnya kamu jalanin ya udah. Loh sebetulnya kan kalau kita ngomong kalau kita mau ngomong pembenarannya ya. Zaman dulu kalau nggak ada lembaga perkawinan, nggak ada tuh orang mikir mau selingkuh, mau ganti ini, mau ganti pasangan, saya mau besok sama ini, mau besok ini, sebelum ada lembaga perkawinan dulu. Jadi maksud Anda lebih baik nggak usah ada lembaga pernikahan gitu? Ya nggak juga. Ini pemikiran psikologi terbalik ini ya. Maksud saya itu dengan adanya lembaga ini dengan sendirinya jadinya menjadi ya, lebih baik lah. otomatis dong. Ya itu gitu. menjadi lebih baik lah. Jadi nggak akhirnya manusia itu berbuat seenaknya sendiri dan segala macamnya. Kan itu ada aturannya juga. Oke. Gitu. Sebelum kita mengakhiri, jadi saya ingin satu kesimpulan keputusan yang tegas. Jadi salah ya? Menurut saya salah. Dan ketika itu mulai timbul, apa yang harus saya lakukan? Sebelum api itu membesar, lebih baik Anda matikan api itu. Tidak semudah itu, Dok. Tidak semudah itu, memang. Tapi bagaimana Anda berpikir untuk melihat ke depannya? Apakah ini apa itu ke depan yang mesti maksudnya saya ke depan pertimbangkan? itu apakah Anda dengan ini akan dapat kebahagiaan yang seperti Anda bayangkan kan gitu? Menurut saya bahagia. Menurut Anda bahagia, apakah itu membahagiakan pasangan Anda kan gitu? Ya tentu saja tidak. Nah, lah itu. Kita kan nggak bisa menyukakan semua orang gitu. Betul. Tapi daripada saya kan juga berhak bahagia, Dok. Betul. Saya sudah nggak bahagia dengan pernikahan yang lama. Lebih baik Anda selesaikan dulu, baru Anda melangkah berikutnya. Selesaikan di
Ya sudah, Siapa? kalau memang Anda silakan, Anda berpikir lebih baik cerai, ya udah cerai dulu, jangan main di belakang seperti itu dong. Oh, jangan main stereo dong. Gitu, ya toh, jangan ACDC, ya kan, ya toh, kalau bisa udah selesaiin dulu, jangan main kayak gitu kan, itu namanya juga kita kalau bisa kanan kiri oke ya jangan, itu akan bawa korban. Apalagi di agama kita ya Dok ya. Betul. Kalau kita ngomong Tidak membolehkan itu kan. Makanya saya tadi itu juga masih ngomongnya itu masih antara ini ada garis agamanya. Kalau ada garis agamanya ya kita norma, makanya saya bilang norma nomor 1. Gitu. Kalau normanya kita udah pegang ya udah aturan di situ sudah jelas kok. Anda pelaku CLBK bagaimanapun pasangan Anda yang resmi itu apapun kepercayaannya, apapun agama, apapun pandangannya, bagaimanapun dia itu terluka. Ya. Nggak ada orang yang seneng kayak gitu didoakan gitu ya kan. Yakin. Itu yang mesti Anda pertimbangkan gitu ya. Ya. Itu yang mesti Anda pertimbangkan dan bagaimanapun pola itu juga nantinya akan dipelajari loh oleh generasi kita selanjutnya. Yes. Itu sih yang harus jadi beban kita kan Dok ya kan. Betul. Bahwa hidup bukan cuma berhenti cuma di Saat generasi ini. kita saat ini aja gitu. Anda apakah tidak terbeban gitu dengan generasi selanjutnya? Paling nggak anak Anda lah. Ya kan? Ya. Kalau misalnya satu saat anak Anda jadi korban dan Anda kemudian merasa oh ini buah dari perbuatan saya udah terlambat sudah kan ya. Betul ya. Betul. Paling nggak itu saya mulai masuk ke sana untuk Ya. Anda memikirkan ulang lah. Ya. CLBK itu ada hidup dan Ya. kemudian Betul. lebih dalam masuk ke perselingkuhan dan lebih dalam ke perceraian. Bukan maksudnya Dr. Harsono bilang perceraian oke, tapi ya selesaikan dulu lah. Gitu ya. Iya. Selesaikan betul. dulu. Masyarakat- Selesai itu bisa dengan bentuk cerai atau bentuk yang lain, nggak mesti cerai. Jangan kita bilang bahwa perceraian juga segalanya yang menyelesaikan persoalan ya kan. Ya, Nggak juga loh gitu kan ya. Betul. Oke. Karena pada dasarnya memang ada sebuah hal yang harus dibereskan dulu ya. Kenapa kok sampai begitu ya kan? Betul. Ada sisi-sisi yang nggak terpuaskan itu apa gitu. Nah sisi-sisi yang nggak terpuaskan itu biasanya apa Dok? Esensinya itu. Kadang-kadang itu masalah sebetulnya simpel sekali ya, masalah komunikasi aja. Komunikasi antar suami istri nggak jalan itu sudah Maaf, sudah menjadi bukan melulu soal masalah. seksual ya? Seksual itu cukup memegang peranan. Nah cukup memegang peranan juga ya ternyata ya. Jadi gimana, mau komunikasi atau seksual juga Ada porsinya sendiri ya ada porsinya. Karena sendiri. dalam melakukan maaf ya, Ya. dalam melakukan seksual juga butuh komunikasi kan. Betul, nggak mungkin kan kalau yang satunya yes, satunya no, nggak mungkin ya kan. Jadi nggak enak dong. Iya, makanya ya itu kan I'm okay, you're okay. Ini saya ngomong kayak gini kayak udah pengalaman banget ya. Nggak apa-apa untuk belajar. Udah belajar. Loh, Anda kan nggak tahu kalau saya udah ngalamin. Nah, ya nggak tahu saya juga. Nah, itu kan masa lalu Anda yang tahu itu hanya Tuhan dan Anda. Iya. Setiap orang punya masa lalu, oke? Yes, Setiap oke. orang punya masa lalu. Bisa itu terang dan gelap, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun masa sekarang demi sebuah masa depan yang lebih baik. Begitu ya, Dok Setuju, ya? setuju. Saya setuju untuk Ya, itu ya, ya. oke. Terima kasih sekali kehadiran Dr. Harsono. Semoga cinta Ya. lama ini tidak bersemi di Rumah Sakit William Booth di sana. Karena itu nanti jadi viral di mana-mana ya. Jangan. Karena Dr. Harsono ini prakteknya sehari-hari di situ. Nah, kalau pencetusnya di ruang praktek itu bermula, waduh itu parah nantinya ya. Jangan dong. Jangan ya. Nanti kalau ada rasa-rasa kepengen gitu, WA saya deh. Ya, saya nanti ya Ko Gideon nanti saya bilang saya kangen Ko Gideon gitu ya. Betul. Kok gitu kan? Kok jadi kangen saya? Kacau kan? Kacau ya. Itu Oke, gokil. selesai sudah dalam pembicaraan kita mengenai CLBK. Thank you, Dok. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.